Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Widya, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, selaku dosen mata kuliah perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Cahya Dewantoro. Saya dari kelas 05 SMJP 001 dan dengan NIM 211010551398. Maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk melaksanakan tugas atau ujian akhir pada mata kuliah perpajakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video pembelajaran yang dimana saya akan menyampaikan materi tentang pajak penghasilan pasal 24 atau yang biasa disingkat yang kita kenal itu adalah PPh pasal 24. Nah, pada video kali ini tuh saya ingin menjelaskan beberapa poin-poin yang ada dalam pajak penghasilan pasal 24 ini. Yang pertama itu saya akan membahas pengertian dari pajak penghasilan pasal 24 itu sendiri, dan juga yang kedua itu adalah sumber penghasilan kena pajak, dan yang ketiga itu adalah persyaratan pelaksanaan kena pajak, dan yang keempat itu adalah contoh dari perhitungan itu sendiri ya, pajak penghasilan pasal 24 itu sendiri. Nah, dan dengan menyingkat waktu, mari saya akan langsung menyampaikan pengertian dari PPh 24 itu. Nah, jadi pengertian dari pajak penghasilan pasal 24 ini itu adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima diperoleh wajib pajak dalam negeri. Dalam pasal pajak penghasilan pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Nah, PPh pasal 24 ini merupakan peraturan yang mengatur hak wajib pajak terutang yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Nah, jadi ada beberapa situasi di mana seseorang itu wajib memiliki kewajiban membayar pajak, tetapi tidak hanya di Indonesia juga, tetapi juga di luar negeri. Nah, oleh karena itu nih, pajak ini itu atau bisa disebut pajak penghasilan pasal 24 mungkin dapat berlaku juga untuk semua warga Indonesia gitu. Oke, jadi untuk poin keduanya ini yang dimana ada sumber penghasilan kena pajak. Saya akan membahas sumber-sumber yang dimana kena penghasilan kena pajak gitu. Nah, jadi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 ada beberapa persyaratan sumber penghasilan kena pajak. Yang pertama itu adalah penghasilan dari saham. Nah, jadi keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah yang dimana badan yang menerbitkan saham itu tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Dan yang kedua itu penghasilan berupa bunga atau royalti. Nah, yang ketiga itu adalah penghasilan berupa sewa hubungan dengan pengguna harta tak gerak. Dan yang keempat ada penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan. Terus yang kelima itu adalah ada penghasilan bentuk usaha tetap. Dan yang keenam ada penghasilan dari pengalihan sebagian besar atas seluruh hak penambangan. Dan yang ketujuh adalah keuntungan karena pengalihan harta tetap. Nah, poin ketiga ini ialah cara pelaksanaan kredit pajak, yang dimana cara melaksanakan kredit pajak itu untuk melaksanakan pengreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan beberapa persetujuan gitu. Kayak yang pertama itu ada laporan keuangan dari penghasilan di luar negeri, yang kedua ada fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri, dan yang ketiga ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri, dan yang keempat ada penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut yang dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPT. Nah, selanjutnya saya di sini akan memberi contoh ya. Ada kotak di bawah sini. Jadi ini adalah contoh
perhitungan dari PPh 24. Jadi contohnya itu di sini ada PT Alam Masri di Medan memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut. Penghasilan DN-nya di situ ada terjumlah 2 miliar. Nah, penghasilan LN dalam kurung tarif pajak 15% itu ada 1 miliar. Nah, perhitungan jumlah maksimum kredit LN adalah penghasilan LN 1 miliar, penghasilan DN 2 miliar dijumlah yang menghasilkan penghasilan neto sebesar 3 miliar. Bila jumlah penghasilan neto sama dengan PKP, tarif pajak pasal 17 PPh, yang dimana 25% itu dikali 3 miliar dan hasilnya itu terjumlah 750 juta. Batas maksimum kredit pajak LN ini 1 miliar dibagi 3 miliar dikali 750 juta, yang terjumlah itu ada 250 juta. Jadi kredit pajak LN ini 250 juta lebih dari pajak LN yang terutang dibayar di LN gitu, yaitu 15% dikali 1 miliar. Maka batas maksimum jumlah kredit pajak LN yang boleh dikreditkan adalah sebesar 150 juta. Ya, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan masih ada kekurangan yang sangat banyak dalam pembuatan video ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Mohon ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.